Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita kembali berjumpa di hari Minggu ini, di minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Menghayati kasih dan kebaikan Tuhan, kita dipercayakan Tuhan ada di hari baru dalam kebersamaan, baik bersama keluarga, dalam kebersamaan pelayanan kita akan kembali menghayati kekayaan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari teduhkan hati, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk indahnya hari yang Engkau perkenankan bagi kami. Terima kasih untuk sukacita di hari baru. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih untuk kebersamaan di tengah-tengah keluarga yang boleh kami hayati di hari baru ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan yang berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua di hari baru ini. Sukacita mempertemukan kita walaupun secara online, namun kasih Tuhan juga yang sungguh nyata boleh kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika sebuah pertanyaan singkat disodorkan kepada saya dan juga saudara-saudara sekalian, adakah di antara kita yang tidak pernah berjumpa dengan pergumulan? Adakah di antara kita yang tidak pernah berhadapan dengan masalah kehidupan? Saya yakin bahwa masing-masing kita ketika merefleksikan pertanyaan ini, kita mungkin dapat berkata, saya satu-satunya orang juga yang mungkin tidak lepas dari pergumulan. Saya adalah juga salah satu orang yang tidak lepas dari masalah kehidupan. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita memandang masalah kehidupan, pergumulan, bahkan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita karena Allah mengizinkannya terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, yang harus kita tanamkan dalam pola berpikir kita, iman yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani bukan iman yang dihasilkan setelah mengalami keajaiban yang mengherankan, tetapi iman yang menunjukkan sebuah keyakinan, sekalipun hal yang diyakini belum terlihat dan belum terbukti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagaimana gambaran iman dari sosok yang ditampilkan, yakni Habel, Henok, dan Nuh, mau mengatakan kepada kita bahwa iman seringkali dipahami sebagai dasar dari pengharapan dan bukti atas apa yang diharapkan sekalipun belum kasat mata. Namun ketika kita melihat, belajar dari bagaimana Habel, Henok, dan Nuh, mereka adalah manusia biasa. Mereka sama dengan saya dan saudara-saudara. Tetapi mau mengatakan kepada kita, pertama Habel, yang dalam bahasa Ibrani Hevel, uap atau nafas. Ketika kita melihat bagaimana Habel dipertentangkan dengan Kain, pertentangan mereka dihubungkan dengan pemberian persembahan. Dan ketika kita melihat, mengatakan kepada kita bahwa persembahan Habel lah yang diindahkan Tuhan, mau mengatakan kepada kita bahwa ini juga berangkat dari iman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Allah yang berkenan atas persembahan Habel, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, mau mengatakan kepada kita bahwa semua terjadi bukan karena Allah berkehendak di dalamnya, tetapi juga Allah menuntun kita, Allah menuntut dari kita bagaimana iman juga kepada Allah yang menentukan supaya Allah juga berkarya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Demikian juga ketika kita berjumpa dengan pengalaman iman yang ditampilkan oleh Henok. Henok yang berarti guru berpengalaman, mau mengatakan kepada kita bagaimana Henok, anak dari Yared, ayah dari Metusala, yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 5. Mau mengatakan kepada kita bahwa situasi terangkatnya Henok karena juga berkaitan dengan iman Henok kepada Allah. Mungkin kita akan mengatakan itu mustahil, tetapi ketika kita melibatkan iman kepada Allah di dalamnya, yakin dan imani bersama Allah dan di dalam Allah, tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, atas perkenanan Allah yang kemudian mempercayakan situasi dan keadaan terjadi bagi Henok, penulis kitab Ibrani mau mengatakan bahwa bagaimana Henok dengan caranya menyenangkan hati Tuhan, karena Henok berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian penulis kitab Ibrani menampilkan kepada kita perkenanan Tuhan atas Henok tidak dapat dipisahkan dari iman seseorang yang bernama Henok. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagaimana gambaran yang boleh ditampilkan kepada kita, situasi menampilkan bagaimana Habel, bagaimana Henok, kita juga masih berjumpa dengan pengalaman iman seorang Nuh. Dan ketika Allah mempercayakan kesempatan bagi Nuh untuk dia membangun sebuah bahtera yang besar, mungkin bagi orang di sekelilingnya itu sesuatu yang memalukan, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi ketika Nuh berangkat dengan ketaatan, Nuh melakukan semuanya itu dengan penuh kesetiaan, akhirnya mengatakan kepada kita bahwa karena Nuh beriman kepada Allah, makanya Nuh juga dimasukkan sebagai orang yang baik. Bukan sekedar baik, tetapi karena Nuh beriman sungguh kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berangkat dari Habel, Henok, dan Nuh, mau mengatakan kepada kita bahwa iman tidak sebatas pada ucapan saja, tetapi iman juga perlu dihubungkan dengan tindakan atau perbuatan seseorang di hadapan Allah.
Dengan kata lain, iman tidak hanya berhubungan dengan pengakuan bahwa aku percaya kepada Tuhan, tetapi iman kepada Tuhan harus juga dinyatakan dalam perbuatan yang konkret. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita menghayati bagian ini, mau mengatakan kepada kita, sudahkah perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan disertai dengan sikap yang benar, disertai dengan sikap yang tulus, sebagai juga bukti kita beriman kepada Allah. Dan yang kedua, mau mengatakan kepada kita bahwa nilai beriman tidak hanya sebatas pada ungkapan, tidak hanya sebatas pada pengakuan, tetapi juga mau mengatakan kepada saya dan saudara-saudara, cara hidup menyenangkan Tuhan juga berbicara kaitannya dengan iman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menjalani kehidupan, kita ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kita gumuli. Namun kemudian mau mengarahkan kepada kita, mari kita melangkah dengan iman, yakin dan imani. Tuhan tidak pernah terlambat memberkati kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Yang Tuhan inginkan dari kita, sungguh-sungguhkah kita beriman kepada Tuhan? Kalau pernyataan ini keluar dari hati yang memang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, firman Tuhan mengingatkan kita, wujud nyatakan itu dalam perbuatan konkret kita. Tidak hanya sebatas kata, tidak hanya sebatas bibir, tidak hanya sebatas mulut, tetapi wujudkan iman kita kepada Allah lewat tindakan beriman yang sungguh-sungguh meyakini Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Salam dari Pospelkes Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.